Ya, sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, saya minta ketua kelasnya pimpin doa dulu. Silakan ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru absen dulu ya. Ibnu Umar, Pak Delur, Muhammad Ramdhani. Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Guru berharap kalian semua, kita semua sehat dan jangan lupa bahagia. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, kalian masih ingat enggak pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ya. Materinya tentang apa minggu kemarin? Sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalian masih ingat enggak? 20 sifat wajib bagi Allah. Masih ya? Oke, coba ayo kita lafalkan bareng-bareng. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya yaitu bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Dan salah satunya yaitu Allah menciptakan manusia, bumi, dan yang terpenting adalah menciptakan Nabi dan Rasul Allah. Jadi materi kita hari ini, kita akan berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang kisah Nabi Sulaiman? Ayo. Aku paling kaya. Siapa coba angkat tangan caranya. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan. Ya, pintar. Ada lagi yang perempuan. Ayo, yang perempuan. Kenapa? Bisa berbicara dengan jin. Oke, mantap. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu adalah semuanya bagus. Semuanya benar. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menghadapi masalah di umatnya, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ayo. Berpikir cerdas. Terus adil. Ya, mantap. Ya. Berpikir cerdas, adil, bijaksana. Semua jawabannya sudah benar karena Pak Guru yakin kalian sudah mempelajarinya baik di tingkat MI kemarin dulu maupun di tempat-tempat kalian mengaji. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, perlu Pak Guru menjelaskan tujuan dari apa kita belajar hari ini. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan kita mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pertama, kalian mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Jadi pada akhirnya nanti tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kalian mampu menguraikan hikmah mempelajari
Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, apa saja hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari kisah Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kita akan mampu menganalisis bagaimana bentuk keteladanan dari sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang paling terpenting, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengimplementasikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itulah tujuan kita belajar hari ini, ya, tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka perlu kita melihat profil singkat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan dia memiliki kerajaan namanya Bani Israel. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang terkenal dengan kecerdasannya, cerdas, bijaksana, dan kaya raya. Itulah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itulah profil singkat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu mukjizatnya atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan jin, dan mampu mengendalikan angin. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kisahnya memecahkan persoalan antara seorang petani dengan seorang peternak kambing. Pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu masih sangat kecil, berumur kira-kira belasan tahun. Ya, kira-kira seperti kalian lah. Ya, seperti kalian. Nabi Sulaiman alaihissalam diajak oleh ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam untuk menghadiri sebuah persidangan, di mana persidangan itu di antaranya adalah mengadili sebuah aduan seorang petani. Petani mengadu kepada Nabi Daud. Ya Nabi Daud, tadi malam pekarangan dan tanamanku sudah dirusak oleh kambing-kambing milik peternak. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menanyakan langsung kepada petani, betul bahwa kambingmu telah merusak dan memakan tanaman milik petani itu. Ya benar baginda, kata peternak kambing. Dan di persidangan itu Nabi Daud alaihissalam bertindak sebagai seorang hakim pada waktu itu, dan dia langsung memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan kepada petani sebagai ganti rugi pekarangan dan tanaman yang telah dirusaknya. Itulah keputusan Nabi Daud alaihissalam dalam mengadili
persidangan antara seorang peternak kambing dengan seorang petani. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman merasa bahwa keputusan ayahnya itu tidak adil dan langsung mengangkat tangan. Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai ayahanda," dia bilang, "saya tidak sependapat dengan keputusanmu." Lalu bagaimana pendapat Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam berpendapat bahwa agar kambing-kambing milik peternak kambing itu diserahkan kepada petani. Diserahkan kepada petani untuk dipelihara dan dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup dari seorang petani itu. Kemudian petani menyerahkan pekarangan yang telah dirusaknya kepada seorang peternak kambing itu untuk dipugar, ya, untuk diperbaiki kembali. Nah, setelah dua-duanya selesai, nanti dia akan dikembalikan lagi ke pemilik aslinya. Jadi mendengar keputusan itu, semua orang yang ada di ruangan pengadilan itu merasakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sangat cerdas, sangat wow gitu, ya. Kok bisa anak sekecil yang baru belasan tahun berani mengeluarkan pendapat dan pendapatnya itu adalah benar, bijaksana, cerdas dalam menyelesaikan persoalan, cerdas dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi itulah kecerdasan, kebijaksanaan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam memecahkan masalah umatnya pada waktu itu. Kemudian kita lanjut, apa sih bentuk-bentuk perilaku dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang wajib kita keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk kita tiru? Ya, yang pertama yaitu berani berpendapat secara bijaksana. Oke, jadi yang pertama tadi adalah berani berpendapat secara bijaksana. Yang kedua, apa, Anis? Ya, pandai menguasai emosi meskipun dia menghadapi masalah yang berat. Yang ketiga, apa yang ketiga, Nak? Ya, tegas dan amanah dalam memimpin. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Yang kelima yaitu adil dalam mengambil keputusan. Yang keenam apa? Pendirian. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh tunduk dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedelapan apa? Siapa yang bisa? Tidak sombong meskipun memiliki kecerdasan dan kelebihan. Ya, tidak sombong meskipun dia memiliki kecerdasan dan kelebihan. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 Menyerahkan diri dan meminta pertolongan. ya, menyerahkan diri dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang terakhir yaitu memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi itulah sifat-sifat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang kira-kira bisa kita teladani. Kemudian yang terakhir adalah seperti tujuan pembelajaran kita yang sudah Pak Guru sebutkan di awal pertemuan kita tadi, adalah bagaimana hikmah
mempelajari Nabi Sulaiman, kisah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yaitu menambah keimanan dan wawasan keislaman, terutama pada kisah Nabi Sulaiman. Yang kedua yaitu menambah iman dan takwa kepada Allah. Yang keempat, menjadi orang yang taat terhadap nikmat dan kelebihan yang diberikan Allah. Jadi tadi sudah kita pelajari tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, sekarang anak-anakku, Pak Guru ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Oleh karenanya, Pak Guru punya LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian jawab ya anak-anak ya. Ya, silakan Pak Guru bagikan. Ya, baik anak-anakku, silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soalnya. Ya, mulai dari sekarang silakan kalian kerjakan ya. Ya, waktu kita sudah habis. Sekarang silakan tes dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan Pak Guru ingin bertanya lagi sekali kepada kalian ya. Ya. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Siapa nama ayah dari Nabi Sulaiman? Nah, ayo. Nabi Daud alaihi salam. Kemudian apa mukjizat dari Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan hewan. Alhamdulillah kita sudah bisa menyimpulkan dan saya pikir kalian sudah mampu memahami materi ajar yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian kalian sudah menjawab tesnya dengan tepat waktu. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan? Oh iya, tidak ada. Berarti kalian sudah paham semua ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.